Halo, saya Khozanah dan ini cerita saya. Kami mengawali langkah ini dari salah satu akademi trainer. Ada tugas kita mengenal anak-anak lebih dekat. Dan karena saat itu kami sangat sering menjumpai anak-anak pemulung di sekitar kami. Kemudian mereka memanfaatkan status anak pemulung itu untuk mengambil iba dari orang-orang lain dan bahkan mereka duduk manis, kemudian membawa karungnya biar semuanya bisa mengambil iba orang lain. Maka kami terpikir saat itu ini sangat memprihatinkan karena mereka adalah anak-anak yang seharusnya di jam tersebut mereka bersekolah, mereka seharusnya belajar, tapi mereka menghabiskan waktunya untuk memulung dan mengiba kepada orang lain. Dan ini kami berpikir harus ada salah satu wadah yang bisa merangkul anak-anak marginal, salah satunya adalah anak pemulung. Dan terbentuklah KAISA, Komunitas Pecinta dan Pemerhati Anak Bangsa. Pendidikan itu sangat penting. Kami melihat, oh anak-anak ternyata ketika kita ngobrol, ketika kita mendekati, mereka tidak sekolah. Bahkan tidak mempunyai data diri, kakak tidak punya, akte kelahiran tidak punya. Ini menyulitkan mereka untuk mengakses pendidikan di Jakarta khususnya. Kemudian pun kalau misalkan ada sebagian kecil dari mereka sekolah, ternyata sekolahnya itu sekolah dalam tanda kutip abal-abal. Artinya mereka hanya sekolah aja tanpa ada arahan khusus untuk mereka mengejar pendidikan itu sendiri. Sangat tertinggal sekali karena itu tadi banyak dari anak-anak pemulung itu yang putus sekolah, sangat sulit untuk mengakses pendidikan. Dan kondisinya sangat memprihatinkan, mereka terpuruk di dalam kubangan kemiskinan. Dan maka dengan pendidikan ini kami harap ketika kami sudah merintis komunitas ini, sudah melegalkan yayasan ini, kami harap kita menjadi salah satu solusi untuk mereka bisa mengakses pendidikan dan memudahkan mereka untuk bisa memberikan fasilitas pendidikan yang layak, yang memadai dan bagus. Kita butuh 4 tahun. Kita butuh 4 tahun dan itu perjuangan yang sangat panjang, perjuangan yang cukup sulit karena objek kita adalah objek yang unik. Kita harus mengubah pola pikir, itu jadi tantangan terbesar bagi kami, dan kita harus belajar lebih banyak lagi karena 24 jamnya mereka itu sudah cukup sangat memprihatinkan dengan kondisi. Maka ini yang butuh perjuangan yang sangat panjang dan ini tantangan bagi kami sampai saat ini. Saat awal merintis wadah ini adalah wadah komunitas yang memang dari awal ini adalah panggilan hati, kerelawanan kita ya, kemanusiaan kita yang terpanggil untuk bisa berkontribusi di bidang yayasan. Kemudian kita beralih komunitas ini menjadi salah satu wadah yang legal, yang sudah mengatasnamakan dengan yayasan. Mungkin transisi ini yang cukup menantang karena kita harus memahamkan ke SDM kita, ke anggota kita bahwa sekarang bukan komunitas lagi, kita harus lebih profesional
segala hal, pencatatan, keuangan dan sebagainya, karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian tantangan selanjutnya adalah program yang kita laksanakan ini harus lebih produktif, artinya lebih unggul dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ketika kita sudah coba mendekati, coba memahamkan ini, oke, awalnya orang tua menyampaikan, oke, baik Kak, saya titipkan anak. Kemudian di awal perjalanan 1, 2 hari, 3 hari, anak-anak masuk normal, lancar, senang. Tapi di hari berikutnya ternyata tidak, dan itu lama, dalam jangka yang lama mereka tidak masuk, tidak ikut hadir di program yang kita selenggarakan. Dan coba kita tanyakan ke orang tua, kenapa Bu? Alasannya A sampai Z, banyak lah ya, banyak banget. Dan ternyata ketika kita ngelihat, oh anaknya mulung lagi, oh anaknya terjun ke jalan lagi dan sebagainya, dan itu kita alami. Tapi insya Allah itu tidak menjadi salah satu kendala ya, kendala yang besar bagi kami, dan ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kalau dari faktor eksternal mungkin ada di awal-awal perintisan, Mas. Justru karena kita dari awal merintis komunitas ini kan memang dari kos ke kos. Kemudian kita melihat kita nggak cukup nih, kita harus ada base camp gitu kan. Ada satu tempat khusus yang kita di situ bisa melakukan program, kita di situ bisa diskusi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan itu. Mendapatkan tempat itu adalah di tempat perumahan yang mungkin kalang ke atas ya, menengah ke atas. Melihat anak-anak pemulung datang ke situ mungkin nyinyir karena pakaian mereka, bau mereka ke situ bawa karung. Mungkin first impressionnya itu, pandangan pertamanya itu, kok bawa anak-anak begitu, anak-anak seperti itu ke sini. Dan alhamdulillah lambat laun ketika kita ada pendekatan ke tetangga, mereka mulai memahami bahwa kita di sini adalah bergerak untuk anak-anak pemulung. Mungkin capek ya, capek karena pola pikir itu yang tadi mereka harus semuanya instan, harus apa-apa dapat makan, harus semuanya dapat bingkisan dan sebagainya. Itu yang Masya Allah ternyata susah, dan itu butuh ketangguhan, dan kita harus belajar banyak dari itu. Karena ini keterpanggilan dari kita sendiri, bismillah kita semuanya dari kita. Jadi donasi dari kita juga yang gerak untuk anak-anak. Jadi yang mengawali ya memang kita yang woro-woro, kita sendiri yang mendanai, kita sendiri yang bergerak, kita sendiri yang buat kegiatan. Tapi alhamdulillah tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah mengadakan kegiatan, ternyata alhamdulillah banyak yang respon positif. Kita untuk saat ini ada donatur, dari donatur tetap, donatur tidak tetap, ada juga program kencelengin. Ini penyisian dari uang jajan. Program ini kemudian karena kita sadar ya, kalau misalkan kita hanya bertumpu dengan dari orang lain ataupun donasi, mungkin yayasan itu tidak eksis. Maka kemudian 2015-an itu kita memulai ada program CFC, Clothes for Charity itu. Jadi kita berjualan, kita membuka toko, berjualan pakaian layak pakai second, dan itu pakaian semuanya dari donasi para donatur, dan kita jual, kita sisihkan uangnya untuk operasional, dan lebih banyak lagi persentasinya untuk program kita di pendidikan begitu.
TK ada sekitar 35 anak, kemudian Quranic School itu setara SD ada 15 anak, dan rumah Quran kita ada 3 ya, ada 3 cabang di Solo, di Jakarta 2, di sini di kantor, sama di salah satu masjid di lingkungan di Pasar Minggu itu sekitar ada 200 anak. Jadi memang kita keunggulannya di rumah Quran itu. Dan salah satu program lainnya lagi kelas mimpi. Kelas mimpi itu untuk merekrut anak-anak remaja, kita ajarin bisnis, itu ada sekitar 10 anak kurang lebih. Kalau misalkan PAUTK jelas ya, PAUTK pembelajaran anak usia dini, kemudian di Quranic School itu program sekolah dasar, tapi kita bumbui dengan konsep kita pribadi karena kita mempunyai harapan lebih untuk anak-anak seusianya. Kemudian di rumah Quran belajar menghafal Al-Quran. Kemudian di kelas mimpi itu memang kelas khusus untuk remaja, kita ajarin, kita datangkan yang memang bergerak di bisnis gitu. Alhamdulillah sampai detik ini itu menjadi komitmen kami, tidak ada pembebanan biaya untuk anak didik yang masuk, baik itu TK PAUD, Quranic School, rumah Quran, dan kelas mimpi, semua free. Nilai ya mungkin ya, nilai yang kami tanamkan dari founder sampai kemudian tim yang bekerja sekarang di Gemilang Indonesia, itu yang pertama adalah ketulusan. Karena dengan ketulusan semua yang kita lakukan itu mudah, enteng dan sebagainya, tidak menjadi beban. Kemudian yang kedua, kita juga butuh ketangguhan karena kita berusaha di sini, kita bekerja sini itu butuh jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ketiga, kita juga harus bertanggung jawab, integritas yang harus kita tanamkan itu mungkin nilai yang kita tanamkan dari founder sampai teman-teman yang sekarang bergelut di Gemilang Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, dan nanti giliran Anda yang bercerita.